cinta tak harus untuk kita miliki ya. Jadi bagaimana kita jatuh cinta dan tanpa harus Anda miliki. Karena kadang-kadang kita di dalam, terutama adik-adik yang muda-mudi ya, kalau mungkin Bapak Ibu di rumah sudah nggak ada ya, perasaannya sudah hilang mungkin. Ya, jatuh cinta masih ada, tetapi mungkin sudah nggak seheboh waktu Anda masih muda. Ya, nanti jangan ada pertanyaan bahwa oh Bante, pernahkah Bante jatuh cinta? Jadi jangan ada pertanyaan itu ya. Sudah diblok duluan. Oke, jadi ketika kita bilang cinta ya, boleh nggak sih kita jatuh cinta? Menurut Anda yang ada baik di Zoom maupun yang ada di Facebook dan YouTube, kira-kira boleh nggak sih kita jatuh cinta? Ya, jadi jatuh cinta boleh nggak sih? Terus yang kedua, apakah agama Buddha melarang jatuh cinta? Ya, karena kan Buddha bilang love is suffering ya. Jadi tak boleh jatuh cinta. Apakah kita nggak boleh jatuh cinta? Ya, dan yang ketiga, bagaimana ketika kita jatuh cinta dan kemudian cintanya tidak kesampaian? Ya, cintanya tidak kesampaian. Apa yang terjadi? Dan yang berikutnya lagi adalah bagaimana sungguh-sungguh kita melihat cinta dan kita mengubah cinta itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, bermanfaat buat banyak orang. Ya, mungkin ini adalah pemikiran Bante, 4 poin yang Bante akan sampaikan pada kita pada hari ini. Ya, yang pertama, cinta. Cinta itu apa ya? Cinta itu adalah ya mungkin ya rasa suka. Kebanyakan anak-anak terutama kalau dengan Bante, biasa di sini banyak anak-anak yang SD, SMP ya. Ini sudah mulai-mulai, apalagi waktu Bante sebelum pandemi, Bante suka ke sekolah ya. Jadi Bante setiap hari Senin biasa di Dharma Widya. Jadi setiap Senin itu adalah jam mengajar ya. Jadi jam 6 pagi sudah bangun ya, sudah siap-siap jam 6 pagi sudah berangkat ke sekolah. Karena jam 7 kelas itu sudah masuk. Jadi jam 6 sudah di jalan. Kemudian di sekolah itu ngajar. Biasanya Bante ngajar yang kelas pagi, sesi satunya TK, SD, kemudian SMP. Habis SMP ya, istirahat, makan siang, kembali lagi isi kelas jam 1 sampai jam 3. Ya, baru pulang dari sekolah biasa jam 3, jam 4 baru jalan ke wihara. Nah, jadi pengalaman yang menarik ya ketika waktu itu Bante mengajar. Kenapa? Karena ketika kita mengajar, yang biasanya Bapak Ibu begitu melihat kami ya yang ada di wihara dengan mereka anak-anak yang melihat Bante-Bante yang ada di sekolah, tentunya secara psikologis itu berbeda ya. Kadang-kadang anak-anak itu begitu polos dan mereka bilang, Bante, emang hari ini ada Katina? Atau Bante hari ini emang ada Waisak? Kok ada Bante di kelas? Ya, jadi mereka pikir kalau ada Bante berarti ada acara ya, padahal belum tentu ya, di mana kita harus mengajar. Nah, ya menarik ketika kalau Bante masuk itu kelas yang SMP sama SMA ya. Mulai kelas 7 sampai kelas 12. Itu menarik. Menarik karena kenapa? Di masa-masa ini ya itu yang mulai kita bilang masa-masa mereka sudah mulai jatuh cinta ya satu sama lainnya. Dan kemudian di kelas ya mereka sudah ya PDKT, dan mungkin adik-adik di sini yang muda-mudi Buddhis se-Indonesia ya, ini luar biasa ya. Jadi muda-mudi Buddhis se-Indonesia ini terdiri dari sekitar 12 wihara, gabungan 12 wihara. Nah, jadi ini adalah aset ya masa depan umat Buddha, tergantung daripada muda-mudi Buddhis Indonesia. Di masa-masa itu di sekolah ya macam-macam ya yang mereka biasa bikin.
Kadang-kadang kalau Bante tanya iseng kepada mereka di kelas, dan mereka akan, ya namanya anak-anak ya, bercanda dan seterusnya. Di situ kalau kita melihat ya anak-anak kita yang sedang jatuh cinta, apakah cinta yang kita lihat di sekolah itu beneran atau asli, ya? Atau cinta itu cuma rasa suka? Ya, jadi ketika kita bilang dari mata, dari WA turun ke hati, apakah itu cinta? Ya, atau kalau zaman sekarang bukan WA ya, zaman sekarang dari IG turun ke hati. Ya, karena dari IG mungkin Anda lihat teman-teman Anda yang di IG, Anda rasa oh ini orangnya cakep, atau oh ini orangnya cantik, dan ini adalah kita rasa suka sama dia, kita langsung jatuh cinta sama dia. Apakah itu cinta? Ya. Jadi definisi daripada cinta ini adalah bukan daripada ketika kita begitu Anda lihat langsung suka, ya. Itu kalau orang suka bilang pandangan pertama, tetapi itu bukan yang cinta yang sungguh-sungguh. Ya. Kenapa itu bukan cinta yang sungguh-sungguh? Karena itu adalah cinta yang masih biasa. Ya, mungkin kadar persentasenya cuma 10%. Kenapa Bante bilang 10%? Iya, karena ketika Anda ketemu di IG si A, begitu Anda lihat, Anda langsung suka. Ya, betul nggak yang adik-adik yang punya IG? Ya, mungkin Bapak Ibu juga di sini punya IG kan? Iya Bante. Iya, Kadang-kadang jadi tukang nipu juga fotonya Bante. ya. Fotonya kadang-kadang cuman fotonya doang Bante yang cantik Bante. Iya, jadi kadang-kadang begitu kita bilang cinta pada pandangan pertama, itu cuma fotonya doang yang Anda suka, ya. Bukan pada personalnya. Ya, cuma oh, ini orang kok cakep banget, ya. Mungkin yang Anda suka apanya sih? Ya kan? Mungkin bajunya, mungkin rambutnya, ya, mungkin tasnya, mungkin itu Anda suka kan? Mungkin gayanya, ya mungkin ketika dia gaya foto. Nah, ini mungkin yang Anda suka dari sini. Kalau mungkin kita ketemu secara tatap muka, mungkin yang Anda suka apanya? Cara berjalannya, ya, cara berbicaranya, dan seterusnya. Jadi ini perasaan yang suka, ya, itu baru 10%. Nah, kemudian lebih tinggi daripada ini. Ya, kemudian daripada rasa suka itu kita mulai tertarik, ya. Kita mulai tertarik. Kayaknya kalau hari ini nggak lihat IG dari orang ini nggak bisa tidur. Ya, kalau hari ini nggak lihat status dari orang ini, ya, misalnya status dari si A, nggak bisa tidur. Kalau nggak chat hari ini, ya, nggak bisa tidur, nggak mau makan, dan seterusnya. Jadi pada akhirnya muncul yang kedua, yaitu apa? Kita berusaha cari tahu dia di mana. Ini orang di mana ya? Apa ini muda budi Buddhis tersebar hampir seluruh Indonesia ya, Bapak Ibu, dari mungkin Jakarta sampai ada yang wihara di Papua kalau nggak salah. Nah, jadi ketika mulai temenan di IG, ya kan, kemudian sudah lihat ini orang asal mana sih misalnya. Oh, ini kayaknya di Biak. Langsung mikir, ya jauh deh, nanti ongkos mahal, nggak jadi. Ya, selesai, cinta selesai. Tetapi kalau lihat, oh ternyata dia di wihara Jakarta misalnya, sama-sama di Jakarta nih. Nah, coba minggu depan beranikan diri ya. Coba pergi ke wihara di sana, Anjang sana. Ya. Ketika sudah ketemu Anjang sana, berikutnya apa? Minta WA-nya, ya kan, WA atau Line, nomor telepon. Nah, kemudian setelah punya Line atau WA, sudah mulai, ya kan? Apa kabar? Sudah makan belum? Apalagi
Mas Wijang pengalaman, kalau Bante belum. Ya, Iya Bante. ya kan, hari ini mau kemana dan seterusnya. Jadi sudah mulai ke arah seperti yang ini ya. Nah, ketika makin dekat ya, apalagi ini zaman sekarang PPKM sudah levelnya lebih ke bawah ya. Jadi sudah pada, kalau orang Manado bilang sudah simore, ya sudah senang. Oh, ini sudah bisa ke mall, sudah bisa ke bioskop dan seterusnya. Jadi ini adalah kesempatan untuk apa? Umat Buddha kesempatannya apa? Bukan kesempatan, kesempatan ke wihara, PPKM sudah turun. Bukan. Kesempatan Bante, bioskop sudah buka, mau pergi bioskop, nonton film yang paling baru. Ya, ini umat Buddha kita kan. Makanya Anda yang sebagai muda-mudi, Anda harus berpikir yang kritis. Ketika di masa pandemi alasannya, aduh Bante pandemi ke wihara nggak boleh ya kan, nanti COVID. Betul juga, nanti COVID ya. Setelah PPKM sudah turun, oh Bante kan sudah lama nih 2 tahun nggak ke bioskop ya, jadi mau ke bioskop sekarang. Ya, jadi begitulah ya. Nah, setelah daripada mulai dari ke sana ya, sudah mulai ke bioskop, ketemuan ya semakin intens. Nah, jadilah suatu ikatan karma yang lebih kuat lagi. Setelah menjadi ikatan karma yang lebih kuat, pada akhirnya cinta semakin berkembang ya. Kenapa cinta semakin berkembang? Karena kemelekatan yang semakin kuat. Kemelekatan yang semakin kuat pada akhirnya membuat relation, membuat hubungan yang semakin baik atau buruk ya. Hubungannya semakin baik tentunya ke arah positif, misalnya saling mendukung ya, dan yang buruk adalah yang saling tidak mendukung. Ini sudah mulai terjadi. Dan kadang-kadang ya kita bilang hubungan yang semakin membaik tentunya akan ke arah yang lebih tinggi, yaitu ke arah menjadi satu atau menjadi keluarga. Tetapi ketika keadaan yang memburuk ya, kadang-kadang pisah. Ya, kadang-kadang pisah dan pada akhirnya menyebabkan penderitaan. Ya, penderitaan apa? Mungkin tadi yang berat badannya seperti Bante ya, mungkin hampir 90 kilo, turun jadi 60 karena malas makan. Ya, karena biasa chat, sekarang nggak ada. Biasa kemana-mana ada di samping, sekarang nggak ada. Ya, biasa kemana-mana makan berdua bareng, ngobrol bareng, sekarang nggak ada. Suffering, menderita. Mungkin depresi, ya. Dan yang paling ekstrim mungkin melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Ini adalah terkait daripada cinta. Terkait daripada bagaimana suatu bentuk penderitaan yang terjadi. Dan Bante di sini bukan melarang Anda jatuh cinta ya, karena kita manusia, bukan batu ya. Hati kita, batin kita dinamis, bukan batin kita tetap. Jadi wajar sekali kita jatuh cinta. Tetapi di sini hari ini kita melihat, berusaha untuk menganalisa cinta itu bagaimana. Apakah yang seperti yang tadi Bante ceritakan, bagaimana dalam kacamata Buddhism, bagaimana agama Buddha melihat cinta ini. Ya, nah ketika kita sudah mulai masuk kepada ranah Dhamma, cinta ini tidak lain daripada tanha, daripada keinginan, ya, keinginan. Dan keinginan yang berlarut-larut pada akhirnya menyebabkan kemelekatan yang semakin kuat, dan kemelekatan yang semakin kuat disinilah yang menyebabkan suffer, penderitaan. Ya, keinginan yang semakin kuat, dia menjadi suatu ikatan yang lebih kuat, dan pada akhirnya ini menjadi suatu penderitaan yang hebat
yang Bante bilang endingnya nggak happy ya, karena bisa stres dan seterusnya. Apa yang harus kita lihat daripada keinginan? Coba Bante urutkan dari awal lagi ya. Dari mulai kita melihat jasmani kita terdiri dari objek-objek indria ya, mata, hidung, telinga, lidah, sentuhan, pikiran. Ketika kita bilang bahwa jatuh cinta ini di mana? Ya. Kita melihat daripada objek yang ada di dalam indria kita. Begitu Anda melihat, ini yang bening-bening, ya kan? Betul nggak? Kalau di mall banyak yang bening-bening ya. Siapa yang suka ke mall? Kalau dulu waktu Bante masih kerja, Bante itu kerjanya di kompleks Central Park. Ya, jadi itu 2009 sampai 2013 tiap hari ke mall. Di mall banyak yang bening-bening, ya, betul nggak ya? Banyak yang bening-bening, itu kaca. Semua etalasenya pakai kaca kan kalau di mall, jadi banyak yang bening. Nah, kalau kita melihat dengan mata, maka indria kita akan kuat di mata. Ya, masing-masing dari kita, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, punya kecenderungan daripada indria. Ada orang yang suka lihat, ya, pokoknya matanya tajam, setajam silet. Begitu dia lihat sekali, pasti dia tahu di sini ada apa. Ya, ada orang yang telinganya tipis ya, begitu dengar gosip langsung sakit hati. Ada orang yang hidungnya peka ya, dan seterusnya. Ada orang yang hobi makan, lidahnya peka. Jadi indria kita tergantung daripada bawaan karma kita ya. Nah, ketika kita melihat cinta ya, dari mana? Kadang-kadang dari mata. Ya, dari mata baru turun ke dalam batin. Batin ini apa? Batin yang mengandung keinginan, yang mengandung loba ya. Loba itu pada hakikatnya adalah serakah dan ingin grasping, untuk menahan, untuk mengambil. Setelah kemudian dia grasping ya, mengambil objek ya, misalnya objek yang ini ya, Anda sudah ambil objek yang ini, maka ini Anda akan pegang kuat-kuat. Kenapa kita akan mengambil objek yang ini misalnya ya, ini warna hijau, ini warna kuning ya kan, Bante nggak mungkin kasih contoh nama ya. Misalnya ini si hijau, ini si kuning. Kenapa kamu memilih si hijau bukan kamu memilih si kuning? Karena di situ ada wedana, suka, tidak suka, dan netral. Oh, saya lebih suka si hijau karena mungkin bodinya, rambutnya, dan seterusnya, sehingga kamu memilih si hijau. Setelah kita mengambil si hijau, ya setiap hari, ya Anda ajak chat, Anda ajak Anda chatting, Anda update status, kemudian Anda ajak makan, dan seterusnya. Sehingga kemelekatan ini semakin kuat. Bersyukur kalau kemelekatan yang kuat ini membawa pada penyadaran, yaitu bahwa kita pacaran, kita jatuh cinta untuk membentuk suatu keluarga, masa depan yang baru, yang lebih baik, yaitu bersyukur di situ. Tetapi kalau kadang-kadang memiliki pikiran-pikiran yang salah, pada akhirnya itu hanya pada pemuasan nafsu. Dan ini adalah hal yang tentunya tidak baik dan juga tidak bisa bertahan lama. Kenapa tidak bisa bertahan lama? Karena Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang ada di batin kita itu adalah dinamis, selalu berubah. Dalam agama Buddha suka dibilang anicca, ya. Hari ini suka warna hijau, besok atau bulan depan warna kuning, ya. Nanti tahun depan warna pink. Itulah kita, ya. Jadi bagaimana dong Bante ketika kita memiliki sifat yang dinamis seperti ini? Nah, tentunya di dalam Anda
Ketika Anda sudah merasa cocok dengan seseorang, kemudian bentuklah komitmen. Ya, komitmen. Anda menjadi orang yang baik, care, dan seterusnya ya. Mungkin Anda yang lebih pengalaman daripada Bante. Setelah Anda menjadi orang yang seperti ini, lantas karena ikatan karma yang kurang kuat, kemudian terpisah. Kalau terpisah, sesuai dengan topik kita pada hari ini, lantas apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita pikirkan ya? Jangan ketika kita terpisah dengan pacar kita, orang yang kita cintai, kemudian kita mungkin shortcut ya. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang mikirnya yang pendek ya. Mungkin minum jus rasa minum baygon rasa jeruk, atau kadang-kadang mereka suka ini ya, main ayunan pakai leher. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi ya, shortcut. Padahal ketika Anda putus dari pacar Anda, bukan berarti Anda gagal. Ya, bukan berarti ketika Anda putus sama pacar Anda, bukan berarti Anda gagal. Bukan berarti Anda orang yang kadang-kadang orang bilang nggak laku ya. Atau kadang-kadang dibilang dunia itu berakhir. Jadi ketika kita putus, sebagai umat Buddha yang harus Anda tahu adalah ini anicca. Segala sesuatu yang terbentuk, termasuk hubungan karma dengan pacar kita, itu adalah tidak kekal. Semua berubah. Ya, yang tadi juga misalnya, Anda pacaran, misalnya contoh, Anda pacaran dengan si hijau, ya, Anda chat si hijau, yang si hijau yang Anda chat adalah 1 jam yang lalu, dengan si hijau yang 1 jam sekarang, apakah dia berbeda? Di dalam agama Buddha, si hijau yang 1 jam yang lalu dengan 1 jam yang sekarang, dia adalah berbeda. Badannya sama tetap ya, badannya sama, tetapi dia berbeda. Berbeda dari mana? Proses-proses pikiran daripada dia, ya. Kemudian proses daripada jasmani dia, ya. Berubah nggak Bapak Ibu? Bante yang tadi jam 7 kita mulai waktu ambil sila, sama Bante yang saat ini itu berubah. Memang secara kasat mata ya Bante Dhammawudo, ya kan, tetapi Bante yang 1 jam lalu waktu memberikan Anda sila, saya memberikan Anda, fokus saya waktu itu adalah memberikan Anda sila. Sedangkan Bante Dhammawudo yang sekarang adalah fokus untuk berusaha memberikan Anda sharing. Jadi ini adalah orang yang berbeda. Kemudian nafas Bante Dhammawudo yang 1 jam lalu sama yang sekarang juga sudah berbeda. Ya, sudah berapa kali ambil nafas dari tadi sampai sekarang. Ya, kalau Anda bilang Bante Dhammawudo yang lalu sampai saat ini adalah tetap, berarti saya sudah nggak bernafas. Karena kenapa? Kalau kita bilang tetap, nafas yang masuk nggak keluar lagi. Ya, nah itu. Jadi di situ adalah dinamis. Nah, sehingga kalau kita punya pemahaman bahwa ya segala sesuatu adalah anicca, termasuk di sini hubungan saya dengan si hijau itu juga anicca. Ya. Jadi ketika kita memahami bahwa segala sesuatu ini anicca, nah, disitulah Bapak Ibu kemelekatan yang Anda bangun tadi, ya, kemelekatan yang Anda bangun susah payah dari mulai lihat Instagram, ajak chat, ajak makan, ke bioskop dan seterusnya, ini perlahan-lahan bisa Anda lepaskan. Kalau kita memahami Sabe Sankara Anicca. Ya. Kalau kita memahami itu, rasa sakit hati, rasa depresi, ya, rasa mungkin benci. Kadang-kadang kenapa sih dia tinggalin gua pakai dukun buat santet. Ya, untung para Bante ada winaya, jadi nggak boleh kirim santet sama orang ya. Coba kalau nggak pada ke wihara, Bante, tolong dong itu, pergi blessing itu dia, kenapa dia putusin saya.
Untung ada Winaya, oh nggak boleh. Nah itulah Winaya melindungi kami ya. Coba kalau kita nggak punya, aduh bahaya deh. Nah itu Bapak Ibu. Nah jadi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal, ketika kita tidak kekal ini pada akhirnya kita menyadari bahwa ya sudah, ya mungkin bukan jalan saya, mungkin ini bukan jodoh saya, ini mungkin bukan sesuatu yang harus tetap sama dia. Ya. Jadi ketika Anda memahami segala sesuatu tidak kekal, Anda akan lebih berpikir yang positif. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika Bapak Ibu dan adik-adik ya, ini lebih ke adik-adik, sorry, bukan ke Bapak Ibu. Ketika kemudian Bapak adik-adik merasakan bahwa sakit hati Bante, ya kan? Apalagi mungkin kalau orang ekonomi yang kuat banget ekonominya ya, sudah investasi, karena dia akan menganggap pacaran itu investasi, bukan pacaran. Ya, sudah kasih makan, sudah bawa ke bioskop, istilahnya pakai Grab ke sana sini, ya. Kemudian nggak jadi. Kadang-kadang sudah pada hitung, aduh, investasi saya berapa banyak tuh buat dia, ya kan? Nah, di sini yang kedua kita harus mengingat bahwa Sang Buddha bilang di dalam 4 kesunyataan mulia, yaitu inilah dukkha. Nah, ada satu poin yang menarik di sini, yaitu keinginan yang tidak tercapai adalah suatu penderitaan. Keinginan apa yang Anda tidak tercapai? Yaitu keinginan bersama dia, keinginan bersama si hijau. Ketika tidak tercapai, itulah dukkha. Nah, dengan menyadari bahwa oh ternyata cinta adalah bagian daripada keinginan yang tidak tercapai, sehingga ini bisa membuat saya menjadi dukkha, menjadi penderitaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah berpisah dengan orang yang kita cintai adalah dukkha. Kenapa berpisah dengan orang yang dicintai adalah dukkha? Karena ya itu tadi alasannya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita sudah membentuk kemelekatan sedemikian kuatnya, ya, sedemikian kuatnya. Dan hari ini Bante berbicara konteks adalah cinta, ya. Di dalam Bante punya ceramah sebelumnya, Bante konteks yang kita bahas adalah kemelekatan terhadap badan jasmani, kemelekatan terhadap harta, dan seterusnya yang sudah Anda bangun, ya. Kadang-kadang bukan cuma cinta, kita sudah bikin branding kita, nama toko kita sebaik-baiknya, nama wihara Anda sebaik-baiknya, tetapi ada aja yang menyebabkan jatuh. Nah, dan ketika ini semua tidak tercapai, kita merasa gagal, kita merasa down, kita merasa sedih, dan seterusnya. Nah, jadi sama, ketika kita berpisah dengan hal-hal ini, kita akan menyebabkan penderitaan, ya. Dan yang berikutnya adalah tentunya kalau sudah kita berpisah dengan orang ini, dan apalagi si hijau ini pacaran dengan si pink, ya, apa yang terjadi? Setiap kali melihat hijau dan pink bergandengan, kitanya sakit hati, kitanya marah, kitanya keki, ya kan? Bahkan begitu putus, yang tadi tiap hari lihat fotonya, lihat profilnya, lihat statusnya, langsung blok. Ya, IG-nya langsung unfollow, ya. Tidak follow lagi. Semua notifikasinya dihapus. Kenapa? Karena ketemu dengan orang yang telah membuat kita sakit hati. Itu adalah penderitaan. Nah, jadi sekarang pertanyaan Bante kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi cinta itu hanya untuk membuat Anda menderita, atau cinta itu membuat Anda bahagia? Coba pikirin. Jadi cinta duniawi, ya, cinta secara duniawi yang Anda rasakan selama ini hanya membuat saya bahagia, atau
membuat Anda menderita? Ayo coba renungkan. Ya, coba direnungkan. Untung jurusan Bante waktu kuliah bukan kuliahnya marketing ya. Kalau jurusannya marketing, anggota sangha di Indonesia banyak deh. Ya, wah kita renungkan bahwa jadi selama ini cinta yang kita cari, cinta yang selama ini kita pupuk, itu membuat kita suffering, ya, atau membuat kita bahagia. Coba dipikirkan. Sambil Anda berpikir, Bante ingat ya, guru Bante yaitu Yang Mulia Garwang Rinpoche, Zurbang Garwang Rinpoche. Besok beliau akan memberikan ceramah mengenai Bardo 7:30 malam. Beliau pernah cerita waktu kita waktu Bante masih umat. Ya, beliau cerita ada 3 cincin, ya, 3 cincin di dalam perjalanan hidup kita. Ya, di dalam perjalanan hidup normal ya. Cincin apa itu? Yang pertama adalah engagement ring ya, atau cincin tunangan. Yang kemudian ada yang kedua adalah wedding ring, yaitu cincin pernikahan. Dan yang ketiga setelah menikah adalah cincin yang terakhir. Nggak tahu Bapak Ibu sudah punya belum? Ini Bante harus tanya ke yang Bapak Ibu ya, karena yang Bapak Ibu sudah punya engagement ring, wedding ring. Ya kan? Ini harus kita tanya kepada orang yang sudah menikah ya. Dan yang ketiga dibilang bahwa punya cincin yang ketiga, yaitu suffer ring atau cincin penderitaan ya. Nah, ini yang kita bilang yaitu karena yang Anda kejar adalah cinta duniawi. Jadi sangat wajar cinta duniawi yang diliputi dengan ilusi-ilusi, diliputi dengan keinginan, keserakahan, nafsu, menyebabkan kita menderita. Sekarang, ada solusi nggak sih Bante? Cinta yang tak harus memiliki, tetapi bahagia. Ya, kalau tadi cinta yang Anda miliki adalah suffering, ada nggak sih cinta yang membuat diri kita tidak menderita? Ada, ya. Jadi di dalam ajaran Buddha, Buddha juga kasih tahu bahwa ada cinta yang tidak membuat diri kita menderita. Yaitu apa? Cinta yang universal, bukan cinta yang spesifik. Cinta yang universal, bukan cinta yang spesifik. Kalau yang tadi, cinta yang spesifik pada satu individu, pada satu grup, ya, pada satu bagian, ya, satu masyarakat, satu orang, dan seterusnya, itu membuat kita menderita. Kenapa membuat menderita? Karena batin kita dinamis, batin makhluk ini juga dinamis. Ya, batin Bante misalnya dinamis, berubah terus, anicca. Batin daripada si hijau ini juga anicca, berubah terus. Ya, hari ini bilang sama Bante, misalnya I love you, besok dibilang I love you. Ya, karena kenapa? Dinamis, berubah. Kita nggak bisa pegang kata-kata hari ini. Ya, kita nggak bisa pegang kata-kata hari ini karena selalu berubah. Nah, cinta yang universal ini bagaimana? Ya, cinta yang universal ini tidak memiliki kemelekatan, tidak memiliki kemampuan untuk merusak diri kita sendiri maupun orang yang lain. Cinta apa yang ini dipunya adalah cinta yang kita bilang berdasarkan welas asih, kasih sayang yang universal. Kasih sayang kepada semua makhluk tanpa, ya, di sini tanpa halangan, tanpa benci, tanpa kemelekatan,
tanpa pemusuhan. Tadi pemimpin kebaktian sudah membacakan Karania Metta Sutta sebelum kita mulai kebaktian ya. Di dalam Karania Metta Sutta disebutkan bahwa untuk mengembangkan cinta kasih. Dan cinta kasih di sini yang benar-benar baik. Ya, yang benar-benar baik dan sempurna dimulai dari mana? Dimulai daripada jujur, sungguh jujur. Ketika di dalam Anda pacaran, Anda punya komitmen jujur, sungguh jujur, itu adalah jalan untuk pacaran yang bahagia. Jalan untuk menjalin cinta yang baik. Jalan untuk menjalin cinta yang langgeng. Kalau Anda sudah punya prinsip satu ini, jujur, sungguh jujur. Ya, ini kalau cinta yang duniawi dulu kita bilang. Kalau Anda sudah punya jujur, sungguh jujur, ini sudah sesuatu yang baik untuk mempertahankan yang tadi Anda bangun. Ya, kemudian berikutnya adalah tidak sombong. Banyak yang putus gara-gara sombong kan? Betul nggak? Mungkin nanti mesti testimoni ya daripada adik-adik. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau mengembangkan cinta kasih yang lebih universal ya, yang tanpa memiliki, yaitu kita tidak boleh banyak tuntutan ya. Cinta kasih yang kita berikan adalah seperti seorang ibu ya yang berusaha untuk melindungi anaknya yang tunggal. Nah, ini adalah cinta kasih yang dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Coba kalau kita tanya kepada ibu-ibu yang sudah menjadi mama ya. Mereka akan berusaha untuk menjaga anaknya sebaik-baiknya ya. Pernah nggak seorang ibu ketika anaknya, maaf misalnya pipis sembarangan, kemudian marah? Ya, kayaknya enggak ya. Bahkan kadang-kadang enggak jijik ya untuk bersihin. Nah, kadang-kadang bisa nggak lihat ketika seorang ibu anaknya lagi nangis ya mau minta susu, malam-malam jam 3 subuh, jam 4 subuh, bangun nggak? Bangun, berusaha untuk menolong. Nah, kalau kita memiliki cinta kasih yang sekualitas ini ya kepada semua makhluk, termasuk di sini adalah pacar Anda, ini adalah hal yang sangat baik Bante rasa ya. Kalau kita sudah memiliki rasa cinta kasih yang sekuat ini ya, walaupun si hijau ini masih pacaran sama kita, si hijau dan saya bahagia kalau masih pacaran pun dengan sifat yang baik. Tetapi kalau si hijau ini pun misalnya sudah pacaran sama si pink, sudah pergi dari kita, kita pun masih bersikap baik ya. Karena kenapa? Kita memahami bahwa semua makhluk yang ada di depan kita, yang ada dimanapun, mereka pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kita berusaha untuk membahagiakan semua makhluk ini. Ya, jadi ini mungkin singkat bagaimana cinta tanpa memiliki ya. Cinta tanpa memiliki. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dan adik-adik ada pertanyaan, ya Bante persilahkan. Bante kembalikan kepada Mas Bija. Terima kasih. Oh, dia langsung bertanya di ketik Bante. Apa itu Wedana Bante? Oke ya, jadi apa itu Wedana? Wedana ini adalah perasaan ya. Perasaan yang terdiri daripada 3. Suka, kemudian lawannya, tidak suka, dan netral. Di dalam setiap apapun yang kita lakukan, Wedana ada dengan kita. Perasaan ada dengan kita. Ya. Misalnya ketika Anda lagi makan, ya, Anda lagi makan mungkin makan beberapa item, misalnya nasi
Misalnya ya, nasi, KFC, tempe, Indomie, apalagi ada anak suka ya, Pizza Hut misalnya. Dari yang Anda lagi makan ini, Anda akan pasti punya dominan terhadap satu item. Misalnya ketika Anda makan Pizza Hut, Anda bilang, wah ini yang enak. Nah di situ kemudian itulah wedana. Kenapa Anda suka ya Pizza Hut? Karena Anda memiliki perasaan yang suka. Ketika Anda misalnya makan tempe, Anda akan merasa, ngapain sih makan tempe? Ya, ketika Anda makan nasi putih, Anda akan merasa netral. Karena kenapa? Di rumah juga ada nasi putih. Ya kan? Nah itu. Jadi ini adalah contoh daripada wedana. Nah wedana ini ketika Anda lagi melakukan apapun, misalnya Anda ngobrol sama orang ya, ketika Anda muda-mudi Buddhis mungkin anjang sana, ketemu teman-teman ya, mulai ngobrol, kok ngobrolnya enak ya. Nah, mulai dari kok ngobrolnya enak ini, nah ini sudah wedana, wedana yang ke arah suka. Kok lihat sama si model ini judes matanya nggak suka. Kalau lihat yang ini biasa aja. Nah itu, jadi ini adalah contoh daripada wedana. Ya, terima kasih. Ya, untuk Desi, Melinda, gimana? Puas? Jawaban Bante? Puas. Puas Bante. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Ya Bante, ini ada yang bertanya dari Atta Bante. Dia lewat chat. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Maaf, Ko Atta mau tanya, kenapa setiap orang mau menikah harus punya cincin pernikahan Bante? Itu pertanyaannya Bante. Kenapa orang yang mau menikah punya cincin pernikahan ya? Bante nggak tahu, karena Bante nggak punya. Ya, Bante nggak tahu karena Bante nggak punya. Tetapi mungkin logisnya, kalau Anda sudah punya cincin, berarti Anda sudah di apa ya? Mungkin dicap ya, bahwa Anda sudah sold out. Jadi karena sudah punya cincin, berarti Anda sudah laku, ya. Sudah nggak boleh dekat-dekat yang lain. Ya, jadi cincin itu hanya simbolis bahwa oh saya sudah laku ya, saya sudah nggak bisa lagi melirik sana lirik sini karena sudah punya simbol ya. Tetapi kalau yang nakal juga sama, pergi kemanapun ya cincinnya juga dilepas kadang-kadang ya. Oke. Terima Jadi kasih. gimana Atta? Jadi kalau nakal cincinnya di luar dilepas ya Bante ya, apalagi ke mall-mall ya Bante ya. Iya. Ini ada yang lucu menarik ya. Jadi waktu 2018 ya, waktu itu kita sedang sedang di India. Ya, ini mengenai cincin ya. Jadi sedang di India, kemudian ada latihan atasila ya. Jadi di mana latihan atasila ini kan harus perhiasan harus dilepas ya. Jadi anting, kalung, gelang, ya termasuk cincin harus dilepas. Nah kemudian satu peserta, saya bilang, ini harus dilepas ya kok, semua dilepas. Nah tahu nggak dia bilangnya apa? Aduh Bante jangan. Kenapa? Nanti kalau dilepas, ya istri saya tahu, misalnya pas lagi foto, kemudian istri saya tahu, terus saya diomelin. Nah jadi ini adalah suatu memang apa ya, simbol ya. Mungkin kalau yang kita nonton Keras Sakti taruh di kepala ya. Jadi kalau mau nakal nggak boleh. Ya sama dengan ya ini cincin daripada wedding ring. Terima kasih. Ya, apakah cinta untuk sepasang suami istri, kekasih, sahabat, saudara itu termasuk bagian dari tanha Bante? Seperti itu Bante. Ya baik, jadi ya iya termasuk daripada tanha ya. Ketika kita misalnya menjadi seorang suami istri pun itu adalah keinginan, betul nggak? Kalau kita tidak memiliki keinginan untuk menjadi suami istri, ya kan, pasti kita akan jadi biasa-biasa saja. Ya bisa menjadi orang yang orang bilang apa ya? Dulu waktu Bante kuliah mereka bilang jojoba ya. Jomblo-jomblo bahagia. Ya, atau ketika Anda bilang, saya nggak mau jadi suami tidak mau berkeluarga, ya bisa ya Anda menjadi hidup sendiri,
menjadi yogi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kadang-kadang susah Bante mau jadi biku kan susah, winayanya susah ya kan. Jadi yogi boleh ya, di luar negeri banyak yang seperti itu. Ya, teman-teman yang saya kenal ya mereka banyak yang tidak melakukan pernikahan, tetapi mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Jadi ini juga bukan suatu yang masalah sih. Ya, jadi walaupun Bante kalau sudah keterusan bagaimana? Misalnya Romo yang sudah berkeluarga, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah berkeluarga bagaimana? Ya kan? Nggak masalah ya. Jadi keluar walaupun memang ada tanha di situ ya, tetapi gunakanlah tanha ini dengan bijak ya. Gunakanlah tanha ini dengan bijak. Tanha ini bukan hanya ada di dalam pernikahan, tetapi tanha ini juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika Anda mau makan, tanha, ya kan? Anda mau makan menu A, B, C, D, itu tanha. Ya, kemudian Anda mau minum, itu tanha. Ya, ketika Anda mau ke kantor pakai baju, itu tanha. Hari ini mau baju merah, kuning, biru, putih, orange, dan seterusnya. Ketika Anda misalnya mau milih mobil, itu tanha. Ketika Anda mau pilih kerjaan, ini gajinya tinggi, ini gajinya rendah, ini job desk-nya banyak, ini job desk-nya sedikit, itu juga tanha. Jadi tanha ikut di dalam diri kita 24 jam. Cuma modelnya beda-beda ya. Ada di dalam pernikahan, ada di dalam makanan, ada di dalam keinginan dan seterusnya. Itu juga tanha. Termasuk juga sama, kita juga hari ini melakukan seperti ini. Zoom, misalnya kebaktian online seperti ini juga tanha. Tanpa ada keinginan nggak mungkin jadi seperti ini. Ya, tetapi gunakanlah tanha dengan bijak. Kita sadari kita masih menjadi budak daripada tanha, tetapi jangan mau dong dibudak oleh tanha 24 jam. Ya kan, minimal ya sejam kita istirahatkanlah, jadi tanha itu tidak menguasai diri kita 24 jam. Nah, ini contoh ya. Terima kasih. Ya, gimana Romo Flavian? Baik, terima kasih jawabannya dari Yang Mulia Bante. Wandami Bante. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya lihat ada raise hand dari Nadila. Ingin bertanya Nadila? Iya kok. Ya, silakan. Nama budaya Bante. Ya. Saya ingin bertanya Bante, kalau misalnya ada pasangan, misalnya yang cewek beragama Buddhis, yang cowok itu beragama lain, terus mereka menikah, si cowok itu ke Buddhis ikut si cewek, tapi pas setelah menikah, si cowok ini kembali ke agama yang sebelumnya, itu menyikapinya gimana ya Bante? Padahal kan si cowok ini udah berstatus Buddhis. Terima kasih Bante. Ya, jadi baik. Ya, memang kadang-kadang di dalam pernikahan, ya kan, itu ya, kadang-kadang beda agama dan seterusnya. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, secara dalam Buddha, ya dalam Buddhis, Buddha berpesan kepada siapapun yang ingin melakukan tekad ya untuk menjadi seorang bersama di dalam suatu rumah tangga, Anda harus punya 4 hal yang sama. Ya, apa sama ini? Yaitu sama di dalam sada, yaitu sama di dalam keyakinan, atau ya kita bilang lah paling gampang satu agama. Ya, kemudian sama di dalam moralitas. Ya, yang ketiga sama di dalam sikap panya, dan sama di dalam sikap murah hati. Ya, kenapa Bante 4 ini adalah esensial? Karena yang tadi Bante bilang, batin kita dinamis, batin si hijau dinamis. Bagaimana mungkin saya yang dinamis dan hijau yang dinamis menjadi satu pasang atau satu keluarga, satu rumah tangga? Nggak mungkin sama. Ya,
Si hijau, ini Bante kasih contoh ya, karena Bante nggak mungkin kasih contoh nama cewek, nanti dikira Bante punya pacar lagi. Jadi si hijau ini punya pikirannya sendiri, ya Bante juga punya pikirannya sendiri. Ya, Bante punya wedana sendiri, misalnya suka makan menu A, si hijau juga suka makan misalnya menu B. Nah, semua dinamis, nggak bisa kita bilang bersatu ya. Kadang-kadang untuk mengatur diri kita sendiri ya, diri batin, melihat ke dalam batin Bante pribadi, itu aja kita di dalam hari, setiap hari itu kadang-kadang perang ya. Kadang-kadang keinginan mau begini, pikiran mau begini, kadang-kadang sadar, oh nggak boleh, itu winaya nggak boleh ya, itu melanggar winaya, itu nggak boleh. Kadang-kadang masih perang ya, kadang-kadang mau ini, kadang-kadang mau itu, kadang-kadang mau apa, masih ada. Tetapi kita punya winaya dan kesadaran, pada akhirnya kita tutup, kita nggak ke arah situ. Ya, kalau tanya Bante masih suka pergi mall, masih lah, masih manusia. Bante masih suka makan enak, masih manusia. Ya kan, tetapi karena kita sudah memiliki winaya, kita tahu itu tidak pantas buat kita yang menjadi pertapa, itu tidak kita lakukan. Itu. Tetapi di dalam batin, di dalam keduniawian itu masih punya. Ya, jadi di situ butuh suatu pengendalian diri yang kita pegang di dalam komitmen kita. Nah, sama, itu adalah komitmen kita untuk menjalani kebikuan, yaitu winaya. Nah, komitmen Bapak Ibu di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, itu yang tadi Bante cerita, yaitu ada 4 sama ya, sama sada, keyakinan. Coba, kalau suami agama lain, istri agama lain, anak agama apa? Ini kalau nggak punya sama keyakinan, ya, sama di dalam sifat murah hati, ya. Suami suka berdana, istri pelit. Papi jangan berdana terus, nggak boleh. Susah, ya. Atau mami suka berdana, papi bilang, saya yang cari duit, kamu yang habisin ya. Nah itu, kalau nggak sama, susah, ya. Tidak sama di dalam moralitas. Ya kan, misalnya ibunya suka ke wihara, papanya nggak pernah ke wihara, pukul nyamuk, semprot, dan seterusnya. Nanti berantem gara-gara itu kan, papa jangan bunuh nyamuk terus, nanti Bante marah loh. Nanti papanya juga, karena tiap hari dibegituin, nanti bilang, udah kamu jangan tinggal di sini, tinggal di wihara sama Bante. Nah itu. Ya, salah lagi kan, karena tidak memiliki kesamaan di dalam sila, di dalam moralitas. Nah, yang keempat misalnya, tidak sama di dalam kebijaksanaan. Ya, itu juga salah. Nah, jadi 4 ini adalah kriteria komitmen di dalam rumah tangga agar rumah tangga itu berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Nah, Bante kalau misalnya dia sudah di sarana, kemudian dia kembali ke agama awal, itu bagaimana? Di dalam ajaran Buddha, kita nggak masalah. Terus terang kita nggak masalah ya. Cuma kita menyayangkan. Kenapa? Karena kita menyayangkan bahwa di dalam Buddhism ada kesempatan untuk mencapai tingkat kebudayaan yang mungkin belum ada di agama yang lain. Ya, sehingga sangat sayang kalau misalnya dia tidak belajar sungguh-sungguh, dia tidak praktek sungguh-sungguh, dan bukan hanya orang yang pindah agama, tetapi Anda juga sendiri sebagai umat Buddha, kalau Anda nggak praktis, kalau Anda nggak praktek, kalau Anda nggak pernah membaca, kalau Anda tidak pernah memahami ajaran Buddha itu sendiri, sama walaupun Anda agama Buddha, Anda lahir sudah wisudi, kadang-kadang tiap tahun ada acara wisudi di semua wihara Anda koleksi nama Buddhisnya, tetap sama, tidak bisa membuat Anda menuju pencerahan. Kalau cuman formalitas, kebanyakan umat-umat ya sebelum mereka menikah, mereka ke wihara untuk menikah, karena wihara paling gampang dapat surat. Ya setelah itu bye-bye ya, bye-bye. Paling dekat-dekat wihara kalau sudah mau di ICU. Aduh, saya ternyata agama Buddha sudah di sarana, sudah mau ICU nih, cari Bante cepat-cepat buat Bante cepat kirim dah. Biar lahir di alam bahagia. Biasa begitu. Ya itulah kita bilang umat Buddha ya. Tidak punya komitmen yang kuat
yang bertanggung jawab di dalam diri dan kebahagiaannya sendiri. Kalau sebenarnya umat Buddha dia tahu bahwa diri dia sendiri adalah pelindung dirinya sendiri, komitmen, tanggung jawab, dan dedikasi serta disiplin itu wajib kita punya, kita jaga di dalam tubuh, ucapan, dan pikiran. Terima kasih. Ya, gimana Nadila Sari? Jawabannya Bante? Boleh? Udah puas. Terima kasih Bante. Ya, untuk selanjutnya Bante, ini ada chat di Zoom, mungkin dari medsosnya Bante. Ada 2 pertanyaan Bante. Yang pertama dulu dari Cik Lina Huang. Malam Bante, izin bertanya, apa yang memotivasi Bante menjadi seorang biku sangha Bante? Apa yang memotivasi Bante untuk menjadi biku sangga ya? Anda mau yang apa? Yang serius atau yang mau bercanda sedikit? Ya, kalau misalnya yang apa ya, yang bercanda sedikit ya, bercanda sedikit. Terutama ya enggak apa-apa ya, kita sharing ini banyak muda-mudi juga. Jadi di dalam orang mainstream ya, di dalam keadaan yang di duniawi yang mainstream, yang umumnya, orang-orang akan selalu berpikir bahwa hidup itu belajar, cari duit, kerja, kemudian cari pacar, menikah, punya anak, ya kan, punya cucu, itu adalah suatu kebahagiaan. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau jalur ini lengkap, ya kan, kuliahnya tinggi, ya, punya gaji yang baik, punya pacar yang cantik atau ganteng, nanti punya rumah, punya mobil, punya anak yang pinter, baru apa lagi, punya jabatan, itu adalah suatu kebahagiaan. Ya, tetapi di dalam saya punya hidup, ya, Bante juga sudah mencapai sebagian dari itu. Ya, saya punya pendidikan yang baik, saya juga punya kerjaan yang baik, saya tax consultant 5 tahun. Ya, kalau tadi apa waktu kasih profil ke Mas Wija, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan mantan klien kita, ya kan? Dan itu adalah international company, ya, perusahaan-perusahaan luar negeri. Dan selain itu juga sudah hampir punya ya, cuman nggak sampai seperti Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang saya pikirkan, yang saya Bante pikirkan adalah itulah mungkin kebanyakan belajar ketidakkekalan ya. Jadi ketidakkekalan, bahwa Bante kasih contoh. Ketika kita pacaran ya, misalnya si pink dengan si hijau pacaran. Pertanyaan saya, apakah mungkin si pink dengan hijau akan pacaran sampai menikah? Bisa nggak? Bisa dekat-dekat mau menikah, salah satu berubah. Ya, mungkin dapat pacar yang lain dan seterusnya. Jadi, nggak pasti kita pacaran dengan orang yang mana yang kita akan nikahkan orang itu. Jadi, itu nggak pasti. Yang kedua, oke lah kalau kita bilang kondisinya pasti. Anda pacaran dengan si A dan Anda menikahi si A. Ya, pasti. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika sudah pacaran, married ya, dengan orang yang kita pacari dan kemudian mendapatkan keturunan anak. Pertanyaan berikutnya, apakah pasti Anda yang sudah menikah kemudian mendapatkan anak? Ya, maaf ini agak sensitif. Nggak pasti juga ya kan? Ada yang dapat, ada yang enggak. Yang ketiga adalah kalaupun punya anak, apakah pasti anak kita tumbuhnya normal? Ya, normal. Pasti nggak? Anda yakin nggak? Nggak yakin. Ya, nggak pasti. Yang keempat, oke, kita bilang anak yang dilahirkan adalah normal. Pertanyaan Bante, pasti nggak anak yang normal ini akan berbakti sama Bapak Ibu? Ya, berbakti nggak? Membahagiakan Anda nggak? Kalau kecil bahagia, kalau sudah mulai dia SMP, ya sudah mulai kenal gadget,
Sudah pusing Anda. Sudah kenal main PUBG, ML, sudah pusing kita, ya kan? Bagaimana dia akan berbakti kepada kita? Ya. Nah, kemudian ketika Anda jadi semakin tua nanti, Anda yakin nggak dia akan meneruskan usaha Anda dan seterusnya? Nggak pasti. Ya, jadi Bapak Ibu, hidup adalah sesuatu yang tidak pasti. Tetapi saya yakin kebajikan yang saya perbuat ketika saya memasuki sangha ini pasti akan membawakan kebahagiaan buat diri saya. Dan saya tidak mau menjamin kebahagiaan saya di tangan orang lain. Jadi, saya tidak mau kasih kebahagiaan saya di tangan orang lain. Oleh karena itulah, saya pegang sendiri dan saya berusaha sendiri di dalam sangha. Terima kasih. Terima kasih Bante jawabannya. Lalu ini ada 2 pertanyaan. Ini mungkin jadi 2 pertanyaan terakhir Bante, karena mengingat waktu juga Bante. Lalu pertanyaan yang kedua dari Kok Wirya Bante. dia bertanya Bante. Namo Buddhaya Bante, cinta tidak harus memiliki, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk menetralisir hal-hal yang bagi kita membuat tidak terikat dan belajar untuk melepas. Terima kasih, Anumodana. Kita bilang, sorry tadi di sini ke mute. Jadi ketika kita bilang cinta yang tidak harus memiliki, yang pertama adalah sifat daripada egois kita, yang itu kita harus kurangi, ya. Kenapa? Karena sifat egois kita ini akan bersikap otoriter. Misalnya, ketika Anda punya istri, Anda akan bilang, istri kamu harus misalnya bangun pagi, masak ini itu, ya itu bukan mencari istri, mencari pembantu. Ya itu, kalau kita otoriter seperti itu, ya. Yang kedua, kemudian kita juga ya sama-sama di dalam ketika kita berusaha untuk tidak menjadi terikat sesuatu yang kuat, kita berusaha dengan kekuatan cinta yang Anda sudah bangun, Anda lakukanlah ke arah yang positif. Ya, misalnya sama-sama ke wihara. Itu bagus. Ya kan? Jadi sama-sama belajar dhamma, sama-sama ilmunya sama. Ya, sama-sama punya keyakinan yang sama. Nah, sehingga walaupun di dalam cinta ada keterikatan, tetapi satu saat nanti ketika suami maupun istri ini akan terpisah, ya, di dalam misalnya perpisahan yang kita bilang ya seterusnya, ya, atau misalnya dipisahkan karena kematian, Anda sudah siap karena sudah memiliki pemahaman yang baik. Dan yang ketiga, di dalam kita berumah tangga, ya, kalau bisa sikap-sikap yang egois itu dikurangi. Ya, sikap-sikap egois itu dikurangi sehingga kita tidak menjadi beban antara salah satu pasangan kita. Dan yang keempat adalah walaupun sabe sankara anicca, jadi jangan Bapak Ibu bilang, oh Bante bilang sabe sankara anicca. Jadi ketika Anda bosan sama istri Anda atau suami Anda, aduh suami saya tambah tua, jalan sudah susah, lihat yang lebih muda. Demikian juga yang cowok ya, kadang-kadang lihat, aduh dulu istri saya cover girl, sekarang sudah kayak koper girl ya, karena sudah lebih besar. Ya, jadi mencari yang lebih baik. Nah, itu. Jadi jangan pakai konsep anicca ini ke arah yang salah. Oh, Bante bilang kan anicca. Jadi ini adalah konsep yang salah ya. Nah, jadi berusaha kalau sudah terjadi dalam suatu rumah tangga, ya nggak apa-apa. Sadari dan usahakan yang terbaik di dalam rumah tangga, berusaha membina anak-anak dengan yang baik, nah, sehingga walaupun ada keterikatan, tetapi keterikatannya menjadi keterikatan yang sangat baik. Seperti cerita Bante kemarin ya, mengenai peta ular, ya, di mana keluarga dari Brahmana ini mereka melatih kesadaran terhadap kematian, atau kita bilang marana nusati, sehingga salah satu daripada mereka yang meninggal, mereka tidak punya kesedihan yang berlarut-larut.
Nah, dengan cara itu pemahaman Dhamma membantu kita untuk mengurangi keterikatan ini. Terima kasih. Iya. Untuk Ko Wirya sudah dijawab kok sama Bante kok. Kalau kurang puas boleh telepon Bante nanti. Dan untuk pertanyaan ketiga Bante dari Denis Atmaja, izin bertanya Bante. Sepertinya ini seperti pertanyaan sama Nadila tadi, pertanyaannya bersama. Calon saya memiliki beda keyakinan, akan tetapi pikirannya kritis. Sering saya lihat cocok dengan Buddhism dan dia juga tertarik dengan ajaran Dhamma. Apakah ada saran Bante untuk memperkenalkan Buddhism ke pasangan saya? Mulai dari mana? Terima kasih banyak Bante. Ya, jadi tips dari Bante ketika mereka pasangan-pasangan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, adik-adik ya, yang ya termasuk mungkin Bapak Ibu juga ada pasangan yang beda agama. Dimulai dari mana? Kita melihat dimulai dari yang dia suka. Ya, kita nggak bisa bilang ini generalisasi. Misalnya, kalau untuk meningkatkan pemahaman karena orangnya kritis, ya kita bisa mulai daripada diskusi Dhamma. Ya, mungkin Anda bisa cari Romo, Ramani, ya biku, bikuni atau sila carini untuk mengajarkan, untuk berdiskusi mengenai Dhamma. Kalau orangnya punya pikiran yang kritis. Tetapi kadang-kadang ada juga pasangan yang suka ritual. Ya, kadang-kadang karena dia percaya, oh kalau dengan kekuatan sembahyang dia bisa jadi sukses dan seterusnya. Nah, bisa dimasukin mulai dari situ. Ya, ada juga kadang-kadang pasangan yang suka mulai daripada mungkin berbuat baik dulu. Ya, mungkin dia suka function. Ya, Anda bisa tarik melalui function. Jadi ini cara yang Bante rasa nggak bisa generalisasi ya. Tergantung daripada calon dari pasangan kita masing-masing. Mana yang dia suka, ya kita ambil. Kita jadikan yang dia suka ini adalah senjata untuk, ya istilahnya senjata untuk memanfaatkan dia. Sehingga dia bisa masuk ke dalam Dhamma. Ya, jadi kita melihat mana yang dia suka kita ambil sebagai perangkap untuk dia belajar Dhamma. Begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Pertanyaan terakhir Bante dari Atta. Atta bertanya lagi Bante, mengapa semua orang harus sangjitan dulu pas mau menikah? Terima kasih Anumodana. Ya, kenapa semua orang itu harus sanjitan ya? Bante juga kurang paham sanjitan itu bagaimana, tetapi memang itu ada di tradisi waktu Bante masih umat. Ya, termasuk juga waktu keluarga mereka masih melaksanakan ya sebelum diadakan pernikahan yang di wihara atau istilahnya pemberkahan di wihara, biasanya seminggu sebelum atau sehari sebelum resepsi atau berapa jam sebelum resepsi diadakan sanjitan seperti ini. Ini adalah apa? Ya, ini adalah sebagaimana keluarga yang baru terbentuk mendapatkan restu, ya restu dari mana? Restu dari papa mama, mungkin oma opa kalau masih hidup, keluarga inti ya, om tante dari pihak suami maupun pihak istri. Nah, dari situ mendapatkan restu. Yang kedua, saling kenal ya. Ketika misalnya sanjit kan semua keluarga ini akan kumpul, jadi saling kenal. Yang ketiga adalah sanjit juga seperti kita bilang berkah ya, blessing daripada orang tua terhadap anaknya. Kadang-kadang dari pihak suami membawakan hal-hal yang istri suka ya, baju dan seterusnya, dan dianggap ya ini adalah harta yang diberikan orang tua suami kepada pihak si istri kalau nggak salah begitu ya. Nah, jadi itu adalah alasan secara tradisi. Bante boleh nggak kita nggak ikutin? Di dalam agama Buddha ya, yang penting di sini adalah bukan masalah sanjitannya, ya bukan masalah resepsinya, tetapi di sini yang penting adalah
restu daripada orang tua. Ketika Bapak Ibu sudah adik-adik akan menaik tingkatan di dalam pernikahan, ketika ada restu dari orang tua ya daripada pihak suami dan istri, nah ini adalah sudah sah secara Buddhism. Jadi itu simple ya. Anda boleh ke wihara sebagai rasa syukur untuk menerima berkah, tetapi kalau misalnya kesempatan tidak ada, ya Anda boleh melakukan di rumah. Jadi mengundang istri, orang tua dari istri, orang tua dari suami, calon istri, kemudian memberikan berkah kepada Anda. Itu cukup. Dan ketika berkah ini atau restu ini sudah diberikan, yaitu Anda sudah bisa dikatakan ya bisa menikah. Ya sudah bisa membentuk suatu rumah tangga yang baru. Kalau restu belum ada, maka ini akan menjadi satu poin kalau anak yang di bawah usia dewasa, masih di bawah pengawasan orang tua, ya itu akan menjadi poin daripada kamesu micacara, ya pelanggaran sila ketiga. Tetapi kalau restu ini sudah ada, maka pelanggaran sila ketiga itu nggak ada, ya selama mereka pasangan yang sah. Terima kasih. Ya, mungkin ini terakhir ya. Maaf teman-teman kalau ada yang ingin bertanya nanti, karena mengingat waktu. Ini terakhir Bante dari Desi Melinia. Bante, jika dulu Bante mulai, mungkin pertanyaannya Bante mulai dari mana kenal Buddhism? Maaf tanya begitu Bante. Ya, jadi kita kenal Buddhism itu tentunya dari orang tua ya. Jadi dari kecil memang sudah tahu bagaimana ajaran Buddha ya, walaupun waktu kecil masih ke kelenteng, kadang-kadang ikut-ikut ritual, ya masih ke wihara-wihara yang lain yang belum belajar, tetapi secara ritual ikut-ikutan. Nah kemudian waktu 99 atau tahun 2000 ya. Nah waktu itu baru Bante masih SMP. Nah di situ belajar banyak waktu masuk di Dhammadippa yang di Manado. Ya jadi di Dhammadippa itu cikal bakal juga ya waktu Bante belajar baca parita dan seterusnya. Nah, cikal bakal menjadi motivasi yang kuat untuk belajar Dhamma di situ. Ya jadi dari situ mulainya. Ya terima kasih.